Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membuat video tentang kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, kepemimpinan di sini dikatakan bagaimana seseorang tadi bisa memandu atau mengarahkan orang untuk bisa mencapai suatu tujuan. Sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Ya, jadi kita sudah tahu ini pengertian dari kepemimpinan, yaitu bagaimana bisa mempengaruhi orang serta mengarahkan orang. Ini memandu atau mengarahkan orang atau sekelompok orang ya untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai, suatu tujuan yang ingin dicapai. Ini pengertian menurut Pak Ahli, ada menurut Stoner. Kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau memengaruhi atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai suatu tujuan. Terus menurut Wahjo Sumidjo, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan dan kesanggupan kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pimpinan bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasinya. Ya, ini menurut Stoner dan Wahjo Sumidjo. Menurut Sondang Piagian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam memengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Menurut Hemhill dan Kunz, kepemimpinan merupakan perilaku individu ketika memimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama atau share goal. Ya, kita tadi sudah mengetahui apa sih kepemimpinan tadi, pengertian dari kepemimpinan. Di sini juga kita lihat pendekatan studi dari kepemimpinan. Ada 4 pendekatan studi kepemimpinan. Ya, yang pertama pendekatan sifat, trait approach, pendekatan kekuasaan, power approach, pendekatan perilaku, behavior approach, pendekatan situasi, situational approach. Jadi nanti kita akan bahas ini satu persatu di slide berikutnya ya. Nanti kita harus lebih tahu dulu ya, kepemimpinan tadi intinya bagaimana kita bisa mengarahkan orang ya untuk mencapai suatu tujuan. Itu intinya ya. Bagaimana supaya orang tadi bisa mengikut arahan kita tadi untuk mencapai suatu tujuan. Nih, pendekatan sifat, trait approach. Pendekatan kesifatan memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-sifat yang tampak pada seseorang. Keberhasilan atau kegagalan seseorang pemimpin banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh pribadi seorang pemimpin. Sifat-sifat itu ada pada seseorang karena pembawaan dan keturunan. Jadi seseorang menjadi pemimpin karena sifat-sifatnya yang dibawa sejak lahir, bukan karena
dibuat atau dilatih. Banyak ahli yang telah berusaha meneliti dan mengemukakan pendapatnya mengenai sifat-sifat baik manakah yang diperlukan bagi seorang pemimpin agar sukses dalam kepemimpinannya. Giseli dan Stockdale misalnya mengemukakan ada 5 sifat yang perlu dimiliki seorang pemimpin, yaitu kecerdasan, kemampuan menguasai, inisiatif, ketenangan diri, dan kepribadian. Selain itu, dari hasil studi pada tahun 1920 sampai 1950 diperoleh kesimpulan adanya 3 macam sifat pribadi seseorang. Sifat pribadi seorang pemimpin meliputi ciri-ciri fisik, kepribadian, dan kemampuan atau kecakapan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan pendekatan sifat, keberhasilan seseorang pemimpin tidak hanya dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi, melainkan ditentukan pula oleh kecakapan atau keterampilan skill pribadi pemimpin. Jadi di sini dalam pendekatan sifat ini cenderung pada kemampuan dia dalam memimpin tadi dari segi sifatnya, perilakunya tadi, dari dalam dirinya tadi, ya. Bagaimana dia memiliki kecerdasan, dia mampu ya dalam mengawasi, dia inisiatif, dia orangnya tadi tenang ya, ini sifatnya ya, dan memiliki kepribadian yang baik ya, yang luar biasa. Jadi dengan adanya sifat-sifat tadi itu, bagaimana orang bisa mengikuti arahan dia ya. Jadi biasanya orang pintar, orang yang cerdas itu bisa mengajak orang, bisa menggerakkan orang dengan baik daripada orang yang memiliki kemampuan yang kurang, memiliki pengetahuan yang kurang. Ya, di sini kan diperlukan juga kecakapan atau juga disebut keterampilan ya, skill. Bagaimana skill dari memimpin tadi supaya apa yang kita arahkan, orang yang kita arahkan, orang yang kita pandu bisa mengikuti arahan tadi supaya bisa mencapai suatu tujuan tadi. Ya, ini yang disebut dari pendekatan sifat. Selanjutnya ada pendekatan kekuasaan atau power approach. Menurut French dan Rifan, ada 5 tipe kekuasaan, yaitu pertama reward power, yang kedua purpose power, purpose power, yang ketiga revenge power. Jadi 3 dulu kita bahas ya, nanti baru kita selanjutnya yang di slide kedua, yang 4 dan 5-nya. Jadi reward power, tipe kekuasaan ini memusatkan perhatian pada kemampuan untuk memberi ganjaran atau imbalan atas pekerjaan atau tugas yang dilakukan orang lain. Kekuasaan ini akan terwujud melalui suatu kejadian atau situasi yang memungkinkan orang lain menemukan kepuasan. Jadi itu dari reward power, di mana kekuasaan tadi dipusatkan pada perhatian orang, ya, perhatian pada kemampuan untuk memberikan ganjaran atau imbalan atas pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh orang lain. Ya, ini sebagai pemimpin reward power. Terus ada purpose power, kekuasaan yang bertipe paksaan, lebih memusatkan pandangan kemampuan untuk memberikan hukuman kepada orang lain. Tipe coercive ini berlaku jika bawahan merasakan bahwa atasannya yang mempunyai lisensi untuk menghukum dengan tugas-tugas yang sulit, mencaci maki, sampai kekuasaannya memotong gaji karyawan. Ya, ini kalau disebut coercive power, ya, kekuasaan yang bertipe paksaan. Terus ada referent power. Referent power
tipe kekuasaan ini berdasarkan pada suatu hubungan kesukaan atau liking. Dalam arti ketika seseorang mengidentifikasi orang lain yang mempunyai kualitas atau persyaratan seperti yang diinginkannya. Dalam uraian yang lebih konkret, seorang pemimpin akan mempunyai referensi terhadap para bawahannya yang mampu melaksanakan pekerjaan dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan atasannya. Jadi ini 3 dari 5 tipe kekuasaan dari tipe kekuasaan ya. Jadi reward power nih bagaimana ini pemimpin ya pemimpin biasa ya, dia memberikan imbalan atau ganjaran ya kepada bawahannya tadi ya yang telah melaksanakan tugas yang telah dilakukannya ya. Tuh, kepemimpin namanya reward power. Biasanya ini di perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang dimana kita bekerja ya. Nah, itu ada reward powernya dari atasan. Terus core fish power tadi ini berupa juga bertipe paksaan ya, dimana ini juga terjadi pada pemimpin perusahaan atau yang lainnya di lembaga lainnya atau boleh bisa jadi di lembaga pemerintahan juga ya. Kita bisa melihat bahwasanya bila ada karyawan yang tidak menyelesaikan tugas atau dia terlambat datang ya, dia akan kena sanksi yang diberikan oleh atasannya tadi ya. Ini tujuannya supaya mereka bekerja lebih baik lagi. Terus ada referent power atau tipe kekuasaan ini didasarkan pada suatu hubungan kesukaan. Jadi ini biasanya bukan semata-mata dipilih orang-orang yang dekat-dekat dia. Tapi bisa jadi orang tadi tersebut, orang yang calon karyawan tadi atau anggota tadi ya, yang bisa menduduki atau orang tadi yang bisa menduduki pada posisi tertentu, dia mampu dan memiliki kemampuan yang menurut atasannya tadi cocok dia di sana ya. Dia bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diberikan. Dia orangnya bertanggung jawab. Itu biasanya pemimpin yang melihat ini bukan berdasarkan kesukaan ya atau liking tadi, hubungan, tapi bisa jadi karena dia dekat, dia punya kemampuan, dia mengetahui orang ini bisa duduk pada posisi tersebut ya. Oke, ini dari 3 tipe kekuasaan. Dia ada 5 ya. Terus ada expert power. Kekuasaan yang berdasarkan pada keahlian ini memfokuskan diri suatu keyakinan bahwa seseorang mempunyai kekuasaan. Pastilah ia memiliki pengetahuan, keahlian, dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Seorang atasan akan dianggap memiliki expert power tentang pemecahan suatu persoalan tertentu. Kalau bawahannya selalu berkonsultasi dengan pimpinan tersebut dan menerima jalan pemecahan yang diberikan pimpinan. Inilah indikasi yang muncul dari expert power. Terus ada legitimate power. Kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang sebenarnya atau actual power. Ketika seseorang melalui suatu persetujuan dan kesepakatan yang diberi hak untuk mengatur dan menentukan perilaku orang lain dalam suatu organisasi. Tipe kekuasaan ini bersandar pada struktur sosial suatu organisasi dan terutama pada nilai-nilai kultural. Dalam contoh yang nyata, jika seseorang dianggap lebih tua, memiliki senioritas dalam
organisasi, maka orang lain setuju untuk mengizinkan orang tersebut melaksanakan kekuasaan yang sudah legitimasi tersebut. Jadi ada yang namanya expert power, juga ada legitimate power. Ya, expert power ini ya pemimpin tadi yang berdasarkan atau memfokuskan dirinya, ya, dia memiliki kemampuan, kekuasaan, pengetahuan, keahlian, ya, dan dia memiliki juga informasi yang lebih banyak, ya, dari suatu persoalan tadi. Jadi dia di dalam dirinya tadi itu, ya, dia memiliki pengetahuan yang luas, ya. Dia mempunyai skill atau keahlian. Nah, itu dia disebut expert power. Kalau legitimate power ini ya berdasarkan senioritas, ya. Tapi senioritas ini yang bukan berarti dia tidak memiliki kemampuan, ya. Ini yang dipilih oleh rekan-rekannya tadi untuk supaya menjalankan kepemimpinan tadi, ya. Ini diangkat dari persetujuan orang-orang, ya, kesepakatan, diberi hak dia untuk memimpin. Itulah legitimate power. Terus ada pendekatan perilaku atau behavior approach. Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin. Sikap dan gaya kepemimpinan itu tampak dalam kegiatan sehari-hari, dalam hal bagaimana cara memimpin, bagaimana dalam hal cara pemimpin itu memberikan perintah, membagi tugas dan wewenangnya, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat kerja karyawan kerja bawahan, cara memberi bimbingan dan pengawasan, cara membina disiplin kerja bawahan, cara menyelenggarakan dan memimpin rapat anggota, cara mengambil keputusan dan sebagainya. Jadi ini pendekatan perilaku, ya, dari kepemimpinan tadi, ya. Bagaimana seorang pemimpin tadi bisa, ya, dengan sikap dia, dengan perilaku dia, orang bisa mengikuti apa yang diarahkannya. Ya, ini dari pendekatan perilaku. Dan juga pendekatan situasional, ya. Pendekatan situasional ini muncul karena para peneliti mengenai gaya kepemimpinan tidak menemukan pendekatan yang paling efektif bagi semua situasi. Ya, ini Fielder dengan teori kontingensinya, dan Tannenbaum dan Smith dengan teori rangkaian kesatuan kepemimpinan. Pendekatan situasional biasa disebut dengan pendekatan kontingensi. Pendekatan ini didasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan suatu organisasi atau lembaga tidak hanya bergantung atau dipengaruhi oleh perilaku sifat-sifat pemimpin saja. Tiap organisasi atau lembaga memiliki ciri-ciri khusus dan unik. Bahkan organisasi atau lembaga yang sejenis pun akan menghadapi masalah yang berbeda karena lingkungan yang berbeda, semangat, watak, dan situasi yang berbeda-beda. Ini harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda pula. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan antara lain sifat pribadi pemimpin, sifat pribadi bawahan, sifat pribadi sesama pemimpin, struktur organisasi, tujuan organisasi, motivasi kerja, harapan pemimpin maupun bawahan, pengalaman pemimpin maupun bawahan, adat kebiasaan, budaya, lingkungan kerja, dan lain sebagainya.
Pendekatan kontingensi menekankan pada ciri-ciri pribadi pemimpin dengan situasi. Teori ini bukan hanya penting bagi kompleksitas yang bersifat interaktif dan fenomena kepemimpinan, tetapi turut membantu para pemimpin yang potensial dengan konsep-konsep yang berguna untuk menilai situasi yang bermacam-macam dan untuk menunjukkan perilaku kepemimpinan yang tepat berdasarkan situasi. Jadi, kepemimpinan berdasarkan situasi atau situasional ini ya dikatakan bahwasanya pemimpin tadi ini harus bisa ya, harus memiliki sifat pribadi pemimpin ya. Ya, ini yang bisa membaca keadaan, karena kepemimpinan situasional ini harus melihat apa sih yang bisa diterapkan dalam kepemimpinan saat ini gitu ya. Contohnya misalnya sekarang ini sekarang ini selalu keputusan itu atau pemberitahuan itu selalu berubah-ubah ya. Contohnya kalau dari kita berkuliah ya, bisa misalnya kalau ujian sempro seminar proposal, kadang daring, kadang tatap muka, kadang daring, kadang tatap muka ya. Itu dilihat dari kondisi. Nah, itu yang dari perilaku dari lingkungan tadi ya. Nah, terus ada juga ini dari sesama pemimpin ya. Nah, ini kita harus melihat juga ya, sesama rekan kerja bagaimana kita hadapi dengan situasi yang kondusif ya, bagaimana supaya ini baik berjalannya ya. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan situasional ini ya, dari sifat kepemimpinan, sifat pribadi pemimpin yang disebut tadi nih, terus sifat pribadi bawahan. Nah, sifat pribadi bawahan ini kita pun harus mengikuti juga ya, harus mengikuti bagaimana sifat orang-orang ini, terus bagaimana supaya sifat-sifat yang orang-orang miliki tadi ini kita bisa arahkan untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan tadi. Terus ini ya kita harus lakukan bagaimana menghadapinya ya tadi kan, itu kita harus melihat situasinya ya. Sudah itu sifat pribadi sesama pemimpin, struktur organisasi ya, ini juga mempengaruhi tujuan organisasi, motivasi kerja, harapan pemimpin maupun bawahannya kan itu ya. Ya, ini dia yang dikatakan pendekatan situasional ya. Jadi dia berdasarkan beberapa macam faktor yang mempengaruhinya ya, ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi dia selalu melihat situasi tadi ya. Terus selanjutnya fungsi-fungsi kepemimpinan. Hamdan Nawawi dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan yang Efektif menjelaskan berbagai macam fungsi kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Sementara itu, para bawahan bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diperintahkan oleh para pemimpin. Nah, ini fungsi dari kepemimpinan, disebut fungsi instruktif ya. Terus yang kedua ada fungsi konsultatif. Berbeda dengan fungsi instruktif, fungsi konsultatif sifatnya dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai suatu tujuan bersama ya. Pemimpin diharapkan cukup bijak dan punya pengetahuan terkait hal yang sedang dikerjakan supaya bisa mengarahkan bawahannya dengan baik. Nah, ini fungsi konsultatif ya. Terus ada fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para peserta
para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek para bawahan, tidak hanya sekedar menjalankan perintah saja. Ya, ini dari fungsi-fungsi kepemimpinan. Oke ya, selanjutnya fungsi-fungsi kepemimpinan yang keempat, yaitu fungsi delegasi. Fungsi delegasi. Pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Bukan hanya mampu memerintah, dia juga harus mampu untuk mengetahui tugas-tugas yang cocok didelegasikan kepada bawahannya. Nah, ini fungsi dari delegasi. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar dari jalur, keluar jalur ya. Dalam menjalankan fungsi ini dibutuhkan pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang teliti dalam mengamati bawahannya. Itu dia ya semua fungsi-fungsi kepemimpinan tadi. Ada 5 fungsi kepemimpinan tadi. Oke, selanjutnya gaya-gaya kepemimpinan. Menurut para ahli, gaya kepemimpinan adalah pola perilaku maupun strategi yang diterapkan seorang pemimpin, baik yang tampak atau yang tidak tampak oleh orang lain. Seluruh hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Perlu kamu ketahui bahwa masing-masing orang pada dasarnya memiliki jiwa kepemimpinan di dalam dirinya. Hanya saja kita sering tidak menyadarinya, terlebih lagi bagi orang yang tidak cukup percaya diri untuk mengambil peran sebagai pemimpin. Meskipun begitu, jiwa kepemimpinan itu sejatinya sudah ada dan hanya perlu diasah agar kita bisa menjadi pemimpin hebat. Apakah kamu mengetahui bagaimana jiwa kepemimpinan yang ada dalam dirimu? Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi gaya kepemimpinan tadi setiap orang memilikinya. Ya, setiap orang memiliki gaya kepemimpinan tadi. Namun yang perlu di sini harus bagaimana kita bisa percaya diri. Ya, percaya diri cukup mampu untuk bisa memimpin orang ya. Kita harus percaya diri agar kita bisa mampu memimpin rekan-rekan kita ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada 7 gaya kepemimpinan. Ada transformasional, ada demokratis, ada suportif, ada transaksional, ada laissez-faire, ada karismatik, dan ada autokratis. Ya, ini kita akan lihat masing-masing dari 7 gaya kepemimpinan tadi. Pertama, gaya kepemimpinan transformasional. Seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti ini memiliki ciri. Yang pertama, mampu menjelaskan tujuan kepada anggota. Jadi, apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai, harus mampu menjelaskan kepada anggota. Yang kedua, memimpin tanpa harus berada di tempat. Memimpin tanpa harus berada di tempat. Yang kedua, mendelegasikan tugas kepada anggota yang dianggap potensial. Nih, bagaimana pekerjaan tadi ya, kita bisa menempatkan pekerjaan tadi kepada anggota yang kita anggap memiliki kemampuan lebih atau memiliki potensial tadi ya, potensi ya.
Yang keempat, memiliki ekspektasi atau harapan tinggi terhadap anggota. Ini yang disebut dari kepemimpinan transformasional. Selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratis. Seseorang yang dengan gaya kepemimpinan seperti ini memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama, mengajak anggota untuk mengambil keputusan. Jadi di sini bagaimana karyawan atau bawahan kita ajak bersama-sama dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua, mengutamakan diskusi dalam memunculkan ide. Jadi di sini juga berdiskusi ya. Nah, kita melihat pendapat A, pendapat B, pendapat C. Nah, bagaimana pendapat-pendapat tadi, akhirnya kita temukan ide ya. Ide dari beberapa orang ya, kalau bisa dirangkum yang sesuai kita ambil. Nah, baru kita diskusikan atau kita diskusikan dulu, terus kita punya ide, kita diskusikan gimana kira-kira bagus atau tidak. Nah, kalau bagus kita laksanakan. Yang ketiga, menganggap setara para anggota. Jadi di sini kita menganggap bahwasanya kita sama dengan orang tua. Namun dalam hal struktur kita tetap memimpin daripada orang-orang tadi. Yang keempat, tertarik pada gagasan orisinil anggota. Nah, ini juga dari gaya kepemimpinan demokratis tadi. Jadi gaya kepemimpinan demokratis ini cenderung bagaimana buah pikiran ini tadi, buah atau ide tadi bisa dari pemimpin sendiri atau bisa dari anggota ya, diajak bersama-sama berdiskusi sehingga mendapatkan suatu keputusan yang baik ya, suatu perencanaan yang baik. Oke, selanjutnya gaya kepemimpinan supportif. Seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menyediakan kebutuhan anggota. Yang kedua, terlibat bersama anggota untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, menggunakan pendekatan personal dalam interaksi bersama anggota. Yang keempat, mengutamakan hubungan dengan anggota dibandingkan pencapaian target. Ya, ini agak berbeda sedikit dengan kepemimpinan demokratis tadi ya. Ini bagaimana supaya anggota tadi sejahtera, kalau sportif tadi ini ya. Ya, terus dalam memecahkan masalah dia bersama. Ya, terus dengan menggunakan pendekatan personal seperti ini. Ya, dalam interaksi ke anggotanya. Terus mengutamakan hubungan dengan anggota dibandingkan pencapaian target. Jadi di sini dalam kepemimpinan suportif tadi ini, nah ada target yang dimilikinya tadi. Ya ada bisa jadi ada, tapi tidak perlu sampai capai targetnya. Itu kalau kepemimpinan suportif. Oke, selanjutnya gaya kepemimpinan transaksional. Seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti ini memiliki ciri-ciri: satu, menekankan pada aturan atau kontrak kerja. Yang kedua, memberikan hadiah atau sanksi pada kinerja anggota. Yang ketiga, tidak terlalu terbuka pada inovasi atau kreativitas dari anggota. Yang keempat, sangat berorientasi pada pencapaian target. Nah, ini kalau kepemimpinan transaksional nih, banyak kali aturan yang dibuat sama pemimpin tadi, sehingga memang dia pekerjaan tadi endingnya selalu capai target ya. Ini yang disebut dari kepemimpinan transaksional. Terus ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Jadi kepemimpinan ini, seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memberikan kebebasan pada anggota.
Yang kedua, menyerahkan keputusan kepada anggota. Yang ketiga, membutuhkan anggota yang terampil dan aktif. Yang keempat, lebih banyak mengambil peran untuk mengawasi kinerja anggota daripada terlibat langsung. Ini gaya kepemimpinan laissez-faire. Terus selanjutnya, gaya kepemimpinan karismatik. Seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti ini memiliki ciri-ciri. 1. Mampu memberikan pengaruh melalui inspirasi. Yang kedua, memiliki visi yang kuat dan mampu mengajak anggota untuk mencapainya. Yang ketiga, menjadi figur penting yang ketiadaannya berpengaruh negatif bagi organisasi. Yang keempat, tidak banyak mengambil gagasan dari anggota. Jadi, kepemimpinan karismatik ini sangat menonjolkan kepada figurnya ya, pada orangnya, pada sifatnya. Karena mereka, dia seorang pemimpin ini selalu memberikan pengaruh ya, yang ada melalui inspirasi ya. Dia memiliki pengaruh ya. Terus dia memiliki visi dan misi, dan dia sebagai figur juga ya. Nggak ada dia, organisasi atau sistem yang dipimpinnya tadi tak berjalan dengan baik atau berpengaruh jadi negatif. Terus tidak banyak mengambil gagasan dari anggota. Ini dari kepemimpinan karismatik. Oke, selanjutnya, 7 gaya kepemimpinan otokrasi. Jadi di sini seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menghendaki kekuasaan penuh dalam memimpin. Yang kedua, mengambil keputusan secara mutlak. Yang ketiga, anggota sebagai pelaksana perintah. Yang keempat, jarang membuka komunikasi kepada anggota. Ini yang disebut dari kepemimpinan otokrasi. Jadi dia kepemimpinan ini dia yang memiliki kekuasaan penuh ya dalam memimpin tadi. Terus keputusan mutlak ya, nggak bisa diganggu gugat. Anggota sebagai pelaksana perintah. Jadi anggota tadi atau karyawan tadi harus menjalani perintah yang diarahkan oleh pimpinan tadi. Jarang membuka komunikasi kepada anggota. Nah, ini dia kepemimpinan otokrasi. Ketika jarang berkomunikasi kepada anggota, maka anggota akan sulit memberikan masukannya. Ya, itu dari jenis kepemimpinan otokrasi. Oke, setelah kita ketahui 7 gaya kepemimpinan tadi, ya, terus kita harus mengetahui bagaimana kita membuat strategi, ya. Strategi apa sih yang akan kita terapkan untuk memimpin orang? Di sini ada dikemukakan oleh McGregor yang disebut ada namanya teori X dan teori Y. Ya, di sini sejatinya teori X dan teori Y adalah teori organisasi yang dicetuskan oleh Douglas McGregor di tahun 1960 melalui bukunya yang berjudul The Human Side of Enterprise. Konsep McGregor yang paling terkenal adalah bahwa strategi kepemimpinan dipengaruhi oleh anggapan-anggapan seorang pemimpin tentang sifat dasar manusia. Sebagai hasil pengalamannya menjadi konsultan. McGregor menyimpulkan 2 kumpulan anggapan yang saling berlawanan yang dibuat oleh para manajer dalam industri, yaitu anggapan-anggapan teori X dan anggapan-anggapan teori Y. Oke, selanjutnya di sini kita dapat melihat ya, apa saja yang dari teori X tadi. Rata-rata pembawaan manusia malas atau tidak menyukai pekerjaan dan akan menghindarinya bila mungkin. Ini yang dikatakan dari teori X. Yang kedua,
karena karakteristik manusia tersebut harus dipaksa, diawasi, diarahkan, atau diancam dengan hukuman agar mereka menjalankan tugas untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Yang ketiga, rata-rata manusia lebih menyukai diarahkan, ingin menghindari tanggung jawab, mempunyai ambisi relatif kecil, dan menginginkan keamanan atau jaminan hidup di atas segalanya. Ya, itu dari teori X. Ya, kita ini termasuk bagian mana? Apakah dia teori X atau bagian teori Y? Nah, ini kalau di teori Y, gunaan usaha fisik dan mental dalam bekerja adalah kodrat manusia, seperti bermain atau istirahat. Nah, ini teori Y ya. Yang kedua, pengawasan dan ancaman hukuman eksternal bukanlah satu-satu cara untuk mengarahkan usaha pencapaian tujuan organisasi. Orang akan melakukan pengendalian diri dan pengarahan diri untuk mencapai tujuan yang telah disetujui. Yang ketiga, keterikatan pada tujuan merupakan fungsi dari penghargaan yang berhubungan dengan prestasi mereka. Yang keempat, rata-rata manusia dalam kondisi yang layak belajar tidak hanya untuk menerima tetapi mencari tanggung jawab. Yang kelima, ada kapasitas besar untuk melakukan imajinasi, kecerdikan, dan kreativitas dalam penyelesaian masalah-masalah organisasi yang secara luas tersebar pada seluruh karyawan. Yang keenam, potensi intelektual rata-rata manusia hanya digunakan sebagian saja dalam kondisi kehidupan sehari-hari, kehidupan industri modern. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya ada dua teori yang McGregor lakukan, yaitu manusia bisa dilihat dari teori X dan dari teori Y. Ya, oke, selanjutnya fleksibilitas. Nah, di sini ya, dalam organisasi seperti juga dalam kehidupan lainnya dibutuhkan fleksibilitas. Ini membantu untuk menanggapi terhadap orang-orang dan situasi-situasi secara tepat dan membuat penyesuaian bila terjadi penyimpangan dari antisipasi. Sebagai manajer, semua orang harus berhati-hati terhadap berbagai macam gaya kepemimpinan yang tersedia. Jadi di sini dikatakan kita dalam memimpin tuh ya, untuk zaman sekarang ini perlu yang namanya fleksibel ya, fleksibel. Jadi kita harus bisa menyesuaikan menyesuaikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tadi dan bisa kita mengantisipasinya. Jadi banyak gaya-gaya kepemimpinan tadi, kita harus bisa mengikutinya ya. Nah, inilah pentingnya kita belajar dari kepemimpinan tadi. Bagaimana kita bisa tahu bagaimana memimpin model kayak gini, model misalnya autokrasi, demokrasi ya. Ada lagi bermacam kepemimpinan, gaya kepemimpinan ada 7 tadi ya. Jadi kita harus tahu. Jadi untuk sekarang ini bagusnya gaya kepemimpinannya itu bersifatnya ya kalau bisa fleksibel, kita bisa mengikuti apa-apa yang terjadi ya. Pengetahuan tentang teori-teori yang telah dibahas di muka nih ya akan membantu untuk mengidentifikasi perilaku kepemimpinan yang tepat. Nah, jadi dari 7 tadi kita bisa identifikasi mana sih yang cocok bagi kita dalam memimpin suatu organisasi ya. Itulah pentingnya kita dalam belajar kepemimpinan tadi ya. Tetapi semua orang juga harus menggunakan pengamatannya sendiri untuk mempelajari kepemimpinan dalam situasi-situasi nyata. Nah, jadi ini perlu juga dalam memimpin kita harus praktekkan di kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita cobalah ikut organisasi, belajar di organisasi, bagaimana nanti kita bisa dipimpin orang, terus kita bisa memimpin orang ya, belajar dari bawah. Oke.
Sekian dan terima kasih, dan semoga bermanfaat video ini ya. Semoga kita bisa jadi seorang pemimpin yang hebat ya. Sesuatu yang kita perbuat itu akan ada hasilnya yang lebih baik, apalagi yang kita buat itu adalah perbuatan yang baik ya. Demikian video kali ini, jangan lupa di subscribe ya. Bila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.